Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana dari kelas MJ701 dan untuk UAS pembahasan saya itu mengenai neraca ganda nikel Indonesia antara ambisi ekonomi dan harga ekologis, yaitu mengenai analisis etis isu lingkungan pada sektor pertambangan nikel di Sulawesi dan juga Maluku. Sektor pertambangan nikel, epicentrum transisi energi yang berisiko. Yang pertama, kredit ekonomi. Indonesia menguasai 21% cadangan nikel dunia. Kemudian pertumbuhan investasi masih dan ambisi menjadi pusat rantai pasok global kendaraan listrik. Kemudian debit lingkungan, pencemaran sungai di Halmahera, deforestasi ekstrim di Morowali, kemudian konflik lahan warga dengan perusahaan tambang. Transisi menuju energi hijau global saat ini dibayar dengan degradasi lingkungan lokal di Indonesia. Selanjutnya, anatomi pelanggaran etika lingkungan. Yang pertama, tanah dan hutan, deforestasi dan hilangnya biodiversitas, yaitu pembukaan lahan masif yang merusak daerah tangkapan air dan mengancam flora dan atau fauna endemik. Kemudian yang kedua, udara dan iklim, emisi PLTU batubara atau captive power plants, fasilitas pengolahan nikel sangat intensif karbon, bertentangan dengan tujuan sustainability dari produk akhir atau EV. Kemudian yang terakhir, air dan laut, itu pencemaran limbah tiling, pembuangan limbah ke laut atau deep sea tiling placement, atau kebocoran bendungan tiling yang menghancurkan ekosistem pesisir. Oke, selanjutnya lensa evaluasi etis menguji praktik tambang nikel. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu fokus utamanya manfaat maksimal bagi mayoritas. Lensa analisis kasusnya itu keuntungan ekonomi nasional jangka pendek dengan kerusakan ekologis jangka panjang. Kesimpulan etisnya itu gagal, kerugian jangka panjang akibat hilangnya ekosistem dan biaya pemulihan jauh melampaui keuntungan finansial sementara. Kemudian deontologi atau KAN, kewajiban moral dan hak asasi yang absolut. Kemudian lensa analisis kasusnya, hak warga lokal atas lingkungan yang bersih dan sehat. Itu kesimpulan etisnya melanggar kewajiban. Perusahaan memperlakukan alam dan masyarakat lokal hanya sebagai alat atau means untuk mencapai profit, bukan sebagai tujuan atau ends. Dan keadilan atau ROCS itu fokus utama distribusi beban dan manfaat yang adil. Dengan lensa analisis kasus, siapa yang untung, siapa yang menanggung dampak toksiknya. Kemudian kesimpulan etisnya, tidak adil, korporasi global dan investor menikmati profit, sementara masyarakat lokal menanggung 100% dampak dari kesehatan dan kerusakan lingkungan. Kemudian efek riak atau domino effects dari pengabaian ESG itu dampak pada bisnis, risiko reputasi global, penolakan dari investor yang patuh pada ESG, dan potensi boikot rantai pasok oleh pabrikan mobil listrik, misalnya Tesla Ford yang menuntut nikel bersih. Kemudian dampak pada konsumen, konsumen EV merasa tertipu atau greenwashing, mereka membeli kendaraan untuk menyelamatkan bumi, namun tanpa sadar mendanai perusakan lingkungan di hulu, ironi produk hijau. Kemudian dampak pada masyarakat dan ekosistem, hilangnya mata pencarian nelayan dan petani lokal akibat polusi, krisis air bersih, peningkatan ISPA atau infeksi saluran pernafasan, dan kerusakan permanen pada ruang hidup warga. Selanjutnya, menuju tanggung jawab sosial yang autentik, pada zona merah kita dapat melihat kosmetik PR atau greenwashing, hanya donasi insidental atau sembako, penanaman pohon seremonial, dan laporan keberlanjutan yang memanipulasi data emisi. Praktik tambang inti tetap merusak. Kemudian pada zona hijau,
Transformasi operasional atau real CSR, investasi pada teknologi pengolahan limbah, transisi dari PLTU batu bara ke energi terbarukan di smelter, dan pelibatan warga lokal dalam Dewan Pengawas Lingkungan. Selanjutnya, peta jalan solusi menyeimbangkan kembali neraca. Kemudian pilar utama transparansi radikal atau aspek deontologi, yaitu mewajibkan audit ekologi independen berkala yang hasilnya dapat diakses publik, menghentikan praktik penyembunyian data limbah tiling. Pilar kedua, keadilan komunitas atau aspek keadilan, menerapkan FPIC Free, Fair, and Informed Consent secara ketat sebelum ekspansi lahan, memberikan kompensasi yang adil, dan merelokasi fasilitas yang mencemari sumber air warga. Kemudian pilar ketiga, inovasi sirkular atau aspek utilitarianisme, yaitu beralih dari captive PLTU ke sumber energi bersih untuk smelter, serta berinvestasi pada teknologi dry stack tiling untuk mencegah pencemaran laut. Kesimpulan, keberlanjutan sebagai fondasi bukan beban. Dalam paradigma etika bisnis modern, tidak ada transisi energi global yang adil jika dibangun di atas penderitaan ekologis lokal. Nikel adalah masa depan ekonomi di Indonesia. Sedangkan etika adalah jaminan masa depan itu sendiri. Bisnis yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menghancurkan rantai pasoknya sendiri. Profitabilitas dan keberlanjutan harus menjadi satu neraca yang seimbang. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.